kami Insta di program khusus Pilpres 2024 Westphalia 24. Bersama saya Yusuf dan Bos Henry. Siap. Yang nggak tahu dari malam nonton debat kan? Gue kedua deh. Jadi debat ini udah kebanyakan ya. Kebanyakan nih ya, tahun 3 kali cukup kali ya. 5 tahun lagi. Udah gitu sekarang hari Minggu. Kalau orang yang pada ada kegiatan capek tuh jam segitu ya. Udah ngantuk juga. Tapi gimana tadi malam debat? Pak Prof Mahfud pakai baju yang pakai hasil recycle. Iya betul. Caimin umum lah putih hitam gitu ya. Seperti biasa, amin. Amin, standar amin. Kayaknya dia sedang membranding tampilan amin. Iya. Kayaknya di kertas suara aja putih kayaknya. Harusnya ya. Kayak sama model kayak gini ya. Lalu kemudian Gibran pakai baju ala Naruto. Ya betul. Jadi ada logonya dan sebagainya. Karena tema lingkungan. Iya betul. Gimana Bos Hendrik melihat? Kalau dari pakaian sih, di tampak luar dulu ya. Tampak luar sih pakaian udah oke lah ya. Semua punya konsep masing-masing lah ya. Semua udah punya konsep masing-masing. Terus kemudian kayaknya emang pertama ya kalau pasangan nomor 1 ini benar kata lo mungkin ya di kertas suara putih tampilannya. Atau kalau nggak salah ada jas ya. Jas tapi dalamnya putih. Dalamnya putih ya. Jadi susul lah ya. Terus kemudian tapi kesan pekerja muncul. Digulung. Zaman itu padahal trennya zaman Jokowi. Itu zaman Jokowi. Wajar karena Caimin bagian dari Jokowi. Oh iya. Jadi sah-sah aja. Jangan lupa. Gibran, gimana tuh dengan Gibran. Jaketnya khusus tuh begini-gini. Yang dikasih ini. Ketutup. Jadi dulu gua inget kalau pas zaman tren baju-baju anime gitu ya. Anime. Itu memang pakai kepala. Iya, terus kemudian memang ini ya cirinya anak muda banget dan terbukti ya di Twitter kan dibahas banget tuh. Dan gue lihat beberapa tim ses mudanya pun juga menggunakan jaket sejenis. Betul. Prabowo kalau nggak dipakein baju jaket itu, nggak mah. Lalu kita juga biasa ya. Baju biasa. Terus kemudian timnya juga pada mayoritas pakai baju biasanya. Soalnya muda-muda kan. Gue lihat Khofifah yang pakai jaket sama. Khofifah tuh muda lah. Muda lah ya. Dan NU ya. Habis kumpulin berapa? NU. Muslimat NU. Iya dia kan nanya ke seluruh GBK. Saya NU nih nggak ibu-ibu. Udah. Dijawabnya si GBK. Itu bahaya. Itu jamaah itu. Ya. Prof Mahfud dengan baju satset tapi katanya bahannya itu recycle. Dibuat oleh salah satu pegiat UMKM di Indonesia. Kayaknya memang konsisten tuh. Sepatunya, sekarang jaketnya. Emang gue percaya emang kalau di timnya Ganjar ini kan memang banyak anak muda juga ya. Temen gue sih pakai. Anak muda yang yang concern gitu terhadap lingkungan dan sebagainya. Jadi menarik menurut gue kalau jaket model recycle kayak gitu muncul dan itu kan Top Gun ya. Kemarin gue lihat di Solo ya, itu ada iklannya tuh, yang Top Gun gitu. Tapi kenapa kan yang mengbrandingkan Top Gun itu kan kapten timnasnya Amin ya? Nah, mungkin filmnya udah beda. Waktu launching siapa nama kaptennya? Sogi. Jenderal Sogi, Mas Sogi kan ini Top Gun kita gitu kan, dengan baju ala-ala Top Gun. Karena memang Mas Sogi bisa bawa pesawat pukulan gitu. Karena mungkin kan dibahasnya gitu. Amin udah bawa Top Gun duluan, yang mana betulan pilot gitu kan, kalau saya kita pertanyakan. Tiba-tiba Ganjar Mahfud bawa Top Gun gitu. Karena namanya jadi timnas. Jadi timnas harusnya sih kalau timnas ya pakai baju sepak bola. Walaupun timnas bisa macam-macam. Kita ucapkan selamat buat timnas kita yang menang 1-0. Yes, betul. Vietnam, kita tunggu hasil lawan Jepang. Yang katanya Jepang mau habis-habisan. Yang habis-habisan Jepangnya ke Indonesia. Jepang mau habis-habisan, berarti Indonesia yang menang. Tapi gimana debat? Oke. Kita semua debat. Jadi gini, gue lihat pertama untuk pasangan nomor 1 Caimin ini better
Kita bisa lihat banget apa namanya perubahan. Penutup Anies sampai peluk-peluk goyang-goyang itu tuh. Keren lah. Jadi gua mengakui bahwa Caimin belajar, dan memang sebenarnya dari awal gue sudah menduga bahwa Caimin akan better. Kenapa? Karena ini kan ada bicara soal desa. Bidang dia. Nah, itu kan PKB semua menterinya. Iya, menterinya kan PKB semua udah berapa periode. Saya lupa PKB itu bagian dari pemerintahan. Ya, jadi tentang desa ini pasti jago. Pasti jago. Ya keren lah. Jadi Caimin berhasil merubah image dia dari debat yang pertama, dan ini kan sebenarnya debat penutup buat cawapres ya. Gua pikir Caimin keren. Gitu, Caimin keren. Wah, betul ada beberapa serangan juga, ada beberapa apa selepetan juga. Iya, itu kena juga. Jadi menurut gua better lah. Overall semua yang dibahas oleh Caimin better. Gibran kenapa ofensif? Nah, begitu juga yang capres nomor 2 ya, cawapres nomor 2 Gibran ini dari awal udah setting nyerang. Iya. Jadi gue memang lihat gue belum nyampe depan TV tuh pas di pembukaan. Mau apa dia? Jadi intinya apa namanya sebenarnya kalau overall aja lah ya, overall bahwa Gibran ini menyerang pasangan nomor 1 dan nomor 3. Iya. Ofensif lah bahasa ininya ya, bahasa lainnya. Nah jadi memang wajar. Kenapa? Karena ada kondisi psikis ya tentu saja, bahwa di debat capres sebelumnya Prabowo diserang oleh dua bisa revenge ya, bisa revenge, tapi saya pikir udah sah-sah aja, namanya apa balas-balasan gitu ya, antar debat maupun antar segmen, itu wajar-wajar aja. Jadi gue lihat Gibran berhasil, mungkin ya kalau bahasa kungfu itu, dia berhasil membalaskan atau perlakuan terhadap gurunya, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga, Pak Mahfud ini lebih terstruktur, lebih sistematis. Cuma gue lihat gayanya kok kayak Anies Baswedan. Jadi mention Caimin untuk bener ya, food estate gagal ya gitu. Dan Caimin kalau dapat lemparan begitu kan dia oke, emang gagal gitu. Nah jadi gue lihat sih ngelihatnya agak lucu gitu. Food estate gagal ya, iya gagal gitu. Lu kan menteri. Waktu lu jadi menteri masa nunggu gagal gitu? Harusnya kan lu ngomong gitu, bro. Ini nggak betul. Program lu gagal nih bro, gitu. Terus kemudian jangan sampai gagal banget kan, bisa kan? Apalagi dia Menko. Gue pikir Menko pasti tahu duluan dong. Sebelum sesuatu itu gagal. Menko walaupun menarik juga gue lihat counter yang gue pikir logis sebagai seorang petani dan logika petani, bahwa panen pertama, panen kedua, ketiga itu pasti nggak akan 100% hasilnya. Yang kalau dan seterusnya baru kenapa? Karena ada perubahan unsur hara, adaptasi betul dan seterusnya. Yang itu kita belajar biologi zaman SMP. Jadi maksud gua itu benar juga gitu. Cuma maksud gua jadi agak rancu. Nah, gua ngelihat Caimin itu hanya menimpali lah ya. Nah, ikut-ikutan lah ya apa yang ditanyakan oleh Pak Mahfud. Tapi Caimin sendiri nggak terlalu nyerang menurut gua. Justru dia hanya memberikan gambaran. Ini loh bangun desa. Tapi emang ini loh bangun food estate. Tema semalam itu memang tema yang mesti dijawab oleh ahli. Iya. Jadi bukan oleh politisi kan. Dan bibir tebal. Jadi banyak semi sosialnya juga. Pembimbing gue jadi panelis. Pembimbing S1 gue Pak, full con masuk TV. Nah, jadi ini juga. Nanti bisa lo tanya itu. Emang gue mau nanya Pak ini. Jadi maksud gue gini juga. Ada yang menarik juga bicara soal lingkungan. Lingkungan itu dari zaman kapan pun sampai sekarang itu debatable. Nah, misalnya gini. Apakah NGO yang selama ini bergerak di bidang lingkungan itu bisa dijadikan referensi utama? Iya dan enggak. Ya itu debatable gitu, itu debatable gitu. Iya, betul. Karena jadi maksud gua
Memang nggak apa ya, standarnya tuh debatable dari awal, referensinya pun debatable, makanya pasti debatable dan pasti jawab masing-masing kandidat punya pandangan masing-masing yang dianggap betul dan sah-sah saja. Jadi memang kayak bangun desa, apakah memberikan stimulus bantuan itu adalah penting atau tidak? Faktanya Menteri Desa era Jokowi itu kan mayoritas dari PKB. Treatmentnya sama. jadi menurut gua mungkin PKB ingin secara khusus belajar dari proses. Iya. Jadi gua lihat sih sebenarnya ini overall dari debat ini semuanya oke. Ininya oke semua aja, bahkan saling serangnya juga masih biasa ya. Masih biasa. Terus kemudian ada istilah-istilah greenflation macam-macam itu. Lu lihat aja deh dulu. Itu Gibran masih lagi. Dulu apa digitalisasi hilirisasi digital. Jadi terus ada apa namanya kata Caimin Tesla nggak pakai nikel gitu. Ya, pakai nikel gitu. Baterainya pakai nikel. Memang badannya nggak pakai nikel. Baterainya pakai nikel. Jadi memang akhirnya ini kan semuanya apa ya, pemahaman yang kayak misalnya gini ya. Gue juga yakin sih, nggak semua orang yang beli Tesla juga paham apa itu Tesla. Apakah isinya apaan? Ada litiumnya nggak? Ada nikelnya nggak? Dan seterusnya. Gue juga yang dia pakai kan, gue ada duit gue beli, ngecas. Ya. Mana peduli dalamnya. Ngecas, kata orang kalau ngecas green. jadi gitu doang ya nggak? Gitu. Nah, oke, jadi dan maksud gue juga nggak fair juga kalau Tesla doang ya. Karena sekarang banyak kan. Ada Wuling, macam ada MG. Nah, jadi overall gue seneng debat tadi malam tuh lebih mencerahkan ya. Gue berharap sebenarnya di debat terakhir, di debat capres itu gayanya kayak debat tadi malam. Lebih positif ya. Konten gitu loh. Ada substansi. Iya, jadi kita benar-benar dengerin tapi ada dagingnya lah. Ada dagingnya gitu. Kalau kemarin tuh kayak gimana ya? Lebih banyak emosi, terus kemudian ya gimmicknya jadi. Nah, tapi ini jadi bagus. Artinya cawapres yang ada ini punya potensi semua. Yes. Ngomongnya betul, punya data dan sebagainya dengan cara masing-masing. Yeah. Gibran menghafal dengan baik, Mahfud dengan pengalamannya, Caimin baca catatan, apapun itu. Terus oke gitu. Jadi menurutku sih satu hal positif buat bangsa kita. Keren banget. Jadi cawapres ini kredibel lah menurut gua. Jadi Indonesia sudah naik kelas. Lagi naik kelas. Di bagian terakhir mungkin untuk episode kali ini, apa dampak debat ini dan kira-kira siapa yang akan naik, siapa yang akan turun? Bapak tadi udah kejawab ya, kayaknya sosok aja gitu ya. Dan kira-kira apa yang dilakukan pada tanggal 20-an ya? Pada tanggal 20-an berarti tinggal 22-23 kan? Berarti tinggal berapa hari? 14 tambah 7, 20 hari lagi masa kampanye. Jadi kalau gua ngeliat gini, kan sebenarnya kan kita sering ya, di lembaga kita sering ada survei yang mengukur berapa sih sebenarnya efektivitas debat mempengaruhi opini publik ya, pilihan publik bahkan. Sebenarnya kecil, di bawah 5% bahkan. Kemarin ada survei juga ada di bawah 10%, 9%. Oh, belum sampai atas 10%. Ada, 9%. Itu juga sama gitu ya. Iya, jadi intinya sih sebenarnya yang nonton kembali lagi, yang nonton debat itu udah punya pilihan. Yang kemudian yang kedua, perpindahan pilihannya tuh biasanya bukan karena blunder, tapi lebih karena pengaruh lingkungan sekitarnya. Kita di survei kita lihat ya, siapa yang bisa mempengaruhi opini publik sebenarnya adalah lingkungan terdekat. Lingkungan terdekat tuh rumah. Iya, jadi warga, teman nongkrong dan sebagainya itu yang sebenarnya bisa. Jadi mempengaruhi. Orang berubah keputusan karena satu blunder itu nggak mungkin. Nggak mungkin, apalagi dari debat gitu. Yang dia belum tentu nonton juga. Gitu. Ya mungkin nonton itu pasca debatnya banyak yang nonton. Cuma juga kepingan kayak ada orang nonton di TikTok dan sebagainya. Nah jadi gua kembali lagi bahwa menurut gua perpindahan migrasi pemilih antara pemilih yang satu dan pemilih yang lain karena debat itu tetap kecil.
Karena itu sudah die hard, ini sebenarnya kayak exercise pemikiran. Iya, exercise pemikiran. Jadi cuma panas gak panas, dan itu sebenarnya hanya untuk memuaskan pendukungnya masing-masing. Iya. Selalu begitu. Tidak ada hubungan dengan pemain. Selalu nggak ada. Jadi belum tentu Anda yang sukses di debat itu sukses di akhirnya. Paling rame di WA group gitu. Gue belum baca WA group sih. Di WA group kan payah lo, gitu doang kan. Belajar lagi lah, gitu doang. Padahal dia juga yang ngomong udah punya pilihan. Jadi, nah justru yang menarik adalah, menurut gua adalah manuver-manuver politik jelang debat kemarin dan kemudian pasca debat ini. Seperti misalnya kata Sekjen PDIP, Mas Hasto, Jokowi mau ketemu sama Megawati. Siap. Kira-kira apa gitu pertemuannya? Sebenarnya menurut gua pertemuan Jokowi dengan Megawati itu kan bisa tetap aja bisa diartikan positif dan negatif ya. Positif, andai ketemu kan bisa aja Jokowi bilang, bro, lu kalah. Ibu. Lu kalah, terus kemudian gimana nih, mau gabung apa enggak? Apa tetap jalan sendiri-sendiri? Misalnya begitu. Bisa gitu. Atau bisa kebalik ya. Ibu bilang ke Pak Jokowi, Mas, sekarang saya kayaknya menang nih gitu. Bisa nih, gimana nih? Atau bisa jadi temanya, ini kayaknya 2 putaran misalnya. Bisa nggak? Kita gabung gitu. Kan kita sama-sama pro IKN. Yang sono nggak pro IKN. Misalnya gitu. Jadi IKN bisa jadi alasan bisa jadi alasan pemersatu. Jadi pemersatu bangsa itu bisa jadi IKN. Kita bahas episode. Kawan-kawan semua, demikian episode kita pagi ini. Kita akan tayang lagi secepatnya untuk tema-tema yang lebih unik. Tadi tema IKN pemersatu, koalisi. Mungkin kita bisa bahas di sesi selanjutnya. Dan kampanye terbuka. Masih banyak tema-tema lain. Sampai tanggal 14 Februari, jangan lupa gunakan hak pilih Anda untuk memilih calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif pilihan Anda. Kami Insat, bagian dari Persepi, dan juga bagian dari konsultan yang diakui oleh KPU untuk pemilu 2024. Saya Yusuf dan Persepi mohon pamit. Ekstra 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.